Tadinya saya nggak kepikiran mau share pengalaman pribadi saya ini, tapi saya pikir video ini mungkin berguna buat orang lain di luar sana yang bernasib sama seperti saya dulu. Kalau begitu, mari kita mulai. Keasikan berteosofi awalnya membuat saya nyaman dan bersemangat karena terasa seperti mengejar sesuatu yang misterius. Itu kan rasanya sangat menyenangkan. Tapi semakin dalam berteosofi, semakin banyak konflik di pikiran saya. Sejauh saya berpikir, semakin dalam saya berpikir tentang Tuhan, semakin saya sadar saat itu ada paradok klasik tentang Tuhan yang sudah sangat dikenal, yang sering digunakan kaum ateis untuk mendebat kaum beragama, bahwa nama-nama Tuhan ini seperti puzzle misterius yang susah sekali didamaikan. Ada kesan nama-nama Tuhan ini saling bertentangan, begitu kan yang disebutkan dalam paradok klasik tentang Tuhan. Dan mengutak-atik puzzle nama-nama Tuhan ini menarik bagi pikiran saya saat itu. Saya tahu di kemudian hari puzzle nama-nama Tuhan ini digunakan kaum ateis untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang menyerang kaum beragama. Seperti pertanyaan, kalau Tuhan itu maha penyayang, kenapa ada neraka? Sekarang saya tahu jawabannya, tapi dulu pertanyaan ini susah sekali saya temukan jawabannya. Jawaban saya yaitu karena Maha Penyayang itu bukan sifat utama Tuhan. Loh, maksudnya sifat utama Tuhan itu Maha Adil. Jadi ia menciptakan surga bagi orang baik dan neraka buat menghukum orang jahat. Itu konsekuensi dari sifat utama Tuhan, yaitu Maha Adil. Kalau Maha Penyayang itu sifat tambahan, bukan sifat utama. Karena Tuhan Maha Adil, maka ada neraka. Kalau Maha Penyayang itu terlihat dari ia mengirim nabi ke setiap umat untuk memberi peringatan manusia agar terhindar dari siksa neraka. Jadi dalam masalah pertanyaan ateis ini sifat utama Tuhan ditetapkan lebih dulu dari sifat tambahannya. Nggak bisa sifat tambahan dulu baru sifat utamanya. Begitu rumusannya. Jadi begini, Spinoza sendiri pernah membagi sifat manusia menjadi sifat utama dan sifat tambahan. Dalam bukunya yang berjudul Etika, sifat utama manusia itu ada 3. Loh, kok bukannya manusia sifatnya banyak? Pendiam, pemarah, sabar, pandai bergaul, ramah, itu saja sudah lebih dari 3. Ya, tapi sifat utama manusia itu cuma 3 bagi Spinoza, yaitu sedih, marah, dan hasrat. Nah, sifat-sifat lain dari manusia menurut Spinoza itu cuma kombinasi saja dari sifat-sifat utama yang 3 saya sebutkan tadi. Dan teori Spinoza ini kalau kita gunakan pada teosofi itu berguna untuk memecahkan masalah paradok klasik tentang Tuhan itu tadi. Bahwa sifat Tuhan juga dibagi menjadi sifat utama dan sifat tambahan. Sementara semakin saya berpikir-pikir tentang Tuhan, semakin muncul kesadaran di diri saya kalau berpikir tentang Tuhan cuma berkutat pada dunia ide tanpa akhir yang melelahkan. Timbul di pikiran saya waktu itu untuk berhenti berfilsafat. Tapi ternyata tidak semudah itu. Pikiran-pikiran filsafat tentang Tuhan seolah-olah berjalan di belakang layar pikiran utama saya. Saat saya fokus mencatat materi kuliah tentang logika dan algoritma di papan tulis pun, pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan selalu muncul dan tidak bisa dihentikan. Dalam pencarian saya menemukan buku Al-Ghazali yang berjudul Tahaput Al-Falasifah. Kalau yang sering baca buku karya-karya Al-Ghazali pasti tahu ciri khas beliau, yaitu suka menyusun urutan langkah-langkah suatu penyelesaian masalah dengan sangat runut. Seperti Al-Ghazali pernah menyusun langkah-langkah runut tentang cara mempersiapkan hati saat sholat, yaitu langkah pertama apa, langkah kedua apa, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, saya sudah dapat fatwa dari Al-Ghazali kalau berpikir filsafat itu bisa menyesatkan. Walaupun ada buku Al-Ghazali yang lain di mana ia malah menyerukan untuk berpikir filsafat. Setelah
Berpegang pada fatwa Al-Ghazali, saya mengadopsi metode pikiran Al-Ghazali ini untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam menghadapi masalah. Saya menulis di buku tulis saya tentang langkah-langkah runut tentang aturan berpikir saya yang baru. Salah satu aturan berpikir saya yang paling penting yang saya tulis di buku itu saat itu yaitu hanya memikirkan apa yang bisa saya kendalikan. Hanya memikirkan segala hal yang bisa dikonfirmasi alat indera dan selanjutnya. Semua aturan berpikir saya tulis dan saya kembangkan dari tahun ke tahun dan saya terapkan dalam hidup saya. Dan baru saya tahu sekarang kalau buku aturan berpikir yang saya tulis itu lama-lama mengarah ke filsafat stoik. Selain aturan berpikir saya yang sudah jelas, saya juga menjalankan aturan rutin olahraga fisik agar bisa menjauhkan kebiasaan duduk termenung dan berpikir-pikir tentang Tuhan lagi. Olahraga yang saya pilih yaitu push up. Dan saya tidak sembarangan push up, tapi ada aturan khusus yaitu push up secara perlahan sambil merasakan kontraksi otot. Dan itu rutin saya jalankan semasa kuliah sampai sekarang menjadi ayah anak satu. Tapi setelah saya pikir bahwa saya sudah berhasil menyembuhkan penyakit keracunan filsafat saya dengan aturan berpikir ketat dan olahraga rutin, ternyata saya salah. Pikiran-pikiran tentang pencarian akan Tuhan masih berjalan di alam bawah sadar saya. Kemudian saya yang nggak pernah pingsan, nggak pernah punya keluarga yang mental illness, tiba-tiba saja saya bertingkah seperti orang gila. Saya kehilangan kesadaran saya berkeliaran di jalan, berhalusinasi, dan berbicara pada semua orang di jalan selama 14 hari lamanya. Orang lain bisa menyebut saya gila saat itu. Saya berhalusinasi, tapi saya sendiri menyebut itu sebagai pengalaman spiritual saya. Karena dalam pengalaman spiritual saya itu, saya mendapat semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teosofi yang mengganggu pikiran saya selama ini dengan cara yang unik dan sangat spiritual. Setelah 14 hari yang menegangkan itu, setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit, alhamdulillah saya kembali pulih normal. Saya beruntung tidak sampai gila benaran dan kehilangan kesadaran saya selamanya. Tapi setelah kejadian itu, semua pertanyaan-pertanyaan besar tentang Tuhan sudah terjawab hampir seluruhnya. Dan saya merasa lebih beriman sekarang setelah menguji iman saya dengan berfilsafat